Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masihnya cuma satu, nggak apa-apa biarin aja. eh Jangan sampai yang satu dirugikan gitu ya. Kita akan mulai aja kuliahnya nerusin. Tolong saya diingetin waktu itu udah saya mana ceritanya saya lupa sih sebenarnya jujur. Saya mana? Cuman seingat saya waktu itu yang terakhir kita udah uji coba ya. Oke, clear layar. Kita akan coba, saya akan coba ngelihat apa sih namanya? eh Orange. Saya akan jalankan orange. Kemudian kita akan coba ngelihat. Oke. Alah. Oke, kita akan loncat dulu aja ya. Salah, jangan orange. Orange sudah berapa kali kita bahas. Kita akan loncat dulu untuk nganalisa proses mining. Nggak tahu udah pernah diterangin nggak? Kalau udah pernah, tolong kasih tahu di chat. Kalau udah pernah. Jadi saya akan, ini orange-nya saya cancel ntar. Oke. Karena orange yang terakhir, kalau nggak salah seingat saya, orange yang terakhir kita ngebahas contoh langsung yang real. Nganalisa data yang anggaran, kayak gitu-gitu ya. Nah, setelah itu yang akan menarik, ini saya loncat materi sih sebenarnya. Kalau kita tahu bis proses, kalau kita tahu di dunia pekerjaan ada yang namanya bisnis proses. Kira-kira kayak ginilah bentuknya bisnis proses nih ya. Kalau dalam bahasa pemrograman flowchart lah. Nih bentuknya kayak gini lah ya. Masuk terus dia tanya apa, yes no, kalau no ke sana, yes ke bawah, terus yes no apa sampai akhirnya masukin ke keranjang sampah atau diterusin gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitulah, input kemudian diproses segala macam. Ini bisnis proses yang kita rancang. Pada dunia nyatanya kita perlu ngukur ini bisnis prosesnya bagus atau enggak, kira-kira kayak gitu. Jadi saya akan ngasih lihat bagaimana kita melakukan pengukuran ini, dan pengukuran ini penting banget sebetulnya karena dari pengukuran itu kita bisa menganalisa macetnya di mana aja sebetulnya, yang bikin macet di mana aja. Cuman ini jujur nih ilmunya masih baru banget. Ini namanya proses mining. Oke, proses mining. Ini contohnya hasilnya. Kita bisa ngelihat gambar. Coba, mudah-mudahan kita bisa lihat ya. Mana dia? Ini dia. Oke. Jadi kita bisa lihat suatu proses itu jalannya kemana aja. Oke. Ini tadinya banyak ke arah sini, nanti mecah. Di sini ada banyak lagi. Ini jadi proses yang utamanya. Ini ada proses utama, tapi ini akan ada beberapa yang loncat segala macam, bisa dilihat di sini ya. Sebetulnya kita bisa ngukur waktu yang dibutuhkan di satu titik tuh berapa lama. Dari ukuran itu kita bisa, ini kelihatan nih, average cycle time 4 hari, terus total application ada berapa, per prosesnya berapa hari. Dari situ kita bisa tahu efisiensi dari sistem yang kita kembangkan seperti apa. Dan ini penting banget untuk baik itu pemerintah maupun swasta, terutama kalau kita mau memasuki yang namanya transformasi digital. Kalau kita lihat ini transformasi digital, atau pakai bahasa Inggris saja ya, digital transformation. Digital transformation ini pada dasarnya adalah jadi kita memasukin teknologi digital ke bisnis proses supaya prosesnya jadi lebih cepat dan memberikan nilai lebih ke pelanggan kita, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat bisnis proses seperti ini di transformasi digital, kita bisa ngelihat, oke, kita bisa monitoring ini masalahnya di mana, kita buang yang bermasalah atau kita evaluasi ini masalah kenapa sih.
Misalnya masalahnya karena orangnya cuma satu, berarti kita tambahin orang. Misalnya masalahnya karena formnya terlalu banyak yang harus dianalisa di titik itu, kita bisa rubah formnya supaya bisa lebih cepat. Jadi bisnis digital transformation kayak gitu, dan ini penting banget di organisasi yang baik itu pemerintah, swasta dan sebagainya. Di pemerintah banyaknya berbentuk teori. Parah nih pemerintah Republik Indonesia. Jadi teori kita ngomong bisnis proses segala macam, tapi nggak sampai level ini gitu, nggak sampai diukur, dan akhirnya nggak sampai kita bisa tahu masalah prosesnya di mana. Nah, kesempatan ini saya akan ngasih lihat programnya seperti apa sih buat nganalisa seperti itu, kira-kira kayak gitu sih. Ini yang sekarang ya, saya akan ngasih lihat gimana caranya kita mengukur ini semua, kemudian nganalisa. Oke. Ini kira-kira kebayang ya ini. Nah, ada banyak software yang bisa kita lakukan untuk proses mining. Jadi untuk bisa melakukan digital transformation, kita harus ngukur bisnis proses. Ngukur bisnis proses dilakukan dengan konsep namanya proses mining. Proses mining itu pakai software. Tapi logika berpikirnya ini proses miningnya. Proses mining. Jadi proses mining pada dasarnya menganalisa data kejadian. Jadi ini yang penting nih, analyze event data. Konsekuensinya karena kita menganalisa event data, kita harus punya data dari kejadian-kejadian atau tahapan yang terjadi. Misal kita mau pergi dari Jakarta ke Bandung atau kemana, kan prosesnya adalah kita beli tiket, apakah itu kereta api, apakah itu bus, apakah itu pesawat terbang, kita beli tiket, terus kita datang ke bandara atau ke stasiun atau kemana, terus udah gitu kita naik ke check in dulu, terus kita masukin bagasi, udah gitu kita nunggu buat boarding, udah gitu kita boarding, udah gitu kita jalan, terus sampai di Bandung ngapain dan seterusnya. Nah, itu harus dicatat. Si orang ini sudah ngerjain apa aja dicatat, kapan, di mana, tanggal berapa lama, semua dicatat. Hal yang sama juga terjadi kalau kita ngukur pengiriman barang misalnya. Kita mau ngirim barang, itu kalau ini udah sering banget ya. Misalnya kalau kita mesen barang lewat toko online, kita bisa nge-trace barang ini saya mana. Nah, ini data ini penting banget. Kita bisa ngelihat kalau kita pengiriman barang, macetnya di sebelah mana sih. Nah, dan dari situ kita bisa ngambil keputusan. Misal barang itu, misalnya saya beli barang dari Lampung ke Jakarta. Kok macetnya banyaknya antara Lampung jadi Lampung dikirim keluar, terus dari Lampung ke Jakartanya di kapalnya itu macet banget. Nah, ini jadi masalah, apakah kita mau terus pakai kapal atau dikirim lewat pesawat atau gimana. Kalau pesawat harganya berapa, nanti dianalisa lagi, nanti kita putuskan. Atau ternyata kita ngirimnya pakai mobil yang bagasinya nggak kurang gede, jadi harusnya pakai truknya harus berapa besar. Nah, itu supaya pengirimannya jadi lebih lancar karena pakai truk yang lebih besar. Jadi ini kira-kira kayak gitu, event datanya dianalisa. Beres ya. Jadi konsekuensi dari sini semua, dari proses mining adalah kita harus punya catatan data kejadian. Data kejadian itu apa? Kita harus punya ID dari si data tadi. Jadi kalau kita lihat bisnis proses, kalau kita lihat bisnis proses, gambar aja langsung ya. Nah, ini kayak gini. Ini yang paling enak kayak gini ya. Ini ada bisnis proses, ini start, di sini finish. Bisa digedein nggak ya? Ini ada start, ada finish. Oke. Ada start, finish. Dan kita kasih stopwatch. Start kapan? Kita kasih nomor dulu. Ada ID proses, nomor. Terus stopwatchnya jalan, dia start sampai finishnya kapan.
Terus sampai sini kapan, berapa lama di sini, 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 semuanya dicatat. Jadi catatannya sebenarnya cuman ada ID si proses tadi. Tiap proses ada ID-nya. Jadi proses itu artinya tiap orang yang masuk ke situ ada ID-nya, kemudian ada tanggal, jam, terus ada proses mana yang dia lewatin pada tanggal jam itu, berapa lamanya. Jadi ada start sama stop per proses juga ada. Kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira itu namanya apa sih? Timestamp. Jadi ada timestampnya, ada tempelan. Jadi ada waktunya, timestampnya. Kapan start sama finish untuk satu proses ini. Untuk ID tertentu. Oke. Jadi kira-kira gitu. Dari data itu kita harus ekstrak. Nah, sekarang masalahnya proses miningnya. Proses mining, softwarenya banyak. Cuman masalahnya sebagian besar software itu adalah software yang berbayar. Software. Oke, kalau kita lihat, nah ini software mining, softwarenya berbayar. IBM itu pakai duit tuh urusannya kalau IBM. Terus best process mining tool, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Proses miningnya berbayar semua kebanyakan. Ada Celonis, oke, kayaknya itu setengah berbayar. Oh bayar nih, ada bayarannya nih, wah kacau dah. Terus ada IBM, ada UiPath, ada segala macam. Itu berbayar semua. Saya agak ngerem kalau pakai duit, soalnya kita sebagai kampus susah urusannya. Kalau mahasiswanya diwajibkan buat beli yang kayak ginian, pusing. Dan kita kan cuma buat belajar doang. Kita perlu idenya dulu. Setelah dapat idenya, kita baru ini. Ini kalau kita lihat ini semua berbayar dua, pakai duit semua dan bagus-bagus. Tapi masalah karena harus bayar. Nah, sekarang kita harus cari makanya kata kunci yang lain. Oke. Proses mining open source. Tuh. Oke. Ini ada UiPath, Tungsten, NPM proses mining, Alpha Miner, ini segala macam. Jujur saya belum pernah pakai yang ini. Kayaknya berbayar deh semua ini. Ini berbayar semua nih, ngeresek. Oke. Nah, coba ya. Nih. Oke. Ini pakai duit semua ini. La ilaha illallah. Oh, ini yang open source-nya. Ini ada Disco, ada Apromore, ada, saya gedein ya biar kebaca. Ini dia Disco, Apromore, Prom, Process Strip. Oke. Ini academic license. Ini masalah, ini berbahaya kalau udah tulisan academic license. Biasanya untuk akademik gratis, tapi kalau kita pakai di perusahaan bermasalah tuh. Ini juga, ini kayaknya mendingan, tapi ini Java saya agak ngerem dengan Java, soalnya agak ngeri kalau kita main Java. Saya cenderung ke arah Python sih sebenarnya, cuman nggak ditulis di sini Python. Oke, berarti ini Java rata-rata. Saya ngerem di situ. Prom tools susah banget ya. Nah, saya makanya yang ini sekarang. Favorit yang saya yang pakai ini PM4Py. Jadi proses mining for Python, PM4Py itu open source proses mining, ditulis pakai Python. Jadi saya lebih berani dengan Python daripada Java karena Python tidak serewel Java gitu. Intinya itu aja sih. Cuman masalahnya kalau proses mining yang seperti ini dia apa sih namanya? Tidak user friendly. Jadi kalau yang user friendly itu pakai grafik, tinggal klik. Ini kagak bisa diklik-klik itu, dia sangat tidak manusiawi. Oke, saya akan masuk ke webnya. Ini saya lagi belajar. Ini ilmu baru banget sih sebenarnya, relatif baru proses mining. Data mining lebih lama, proses mining relatif baru. Oke,
versi terakhir 27.11.7 bisa di-download. Kita bisa baca dokumentasinya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kesempatan ini kita akan coba ya. Ini contoh programnya kayak gini. Blow on banget, asli. Programnya cuman berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimat selesai. Jadi proses mining programnya parah. Selesai. Kalau dibaca, kita perlu masukin dulu library-nya, pakai import PM4Py, kemudian kita baca filenya, file datanya. Nah, ini kita punya masalah karena file datanya pakai format XML, XES. XSL tuh XML ya. XML beda sama file CSV atau tabelnya Excel. XML lebih manusiawi barangkali buat program, tapi buat manusia bonyok nih. Saya bonyok kalau baca kayak ginian. Oke, tapi buat ini lebih enak. Nah, intinya kita import dulu library, kemudian kita baca file datanya, dimasukin dalam satu variabel log namanya, kemudian dia discover si prosesnya, kemudian kita tampilkan dalam bentuk gambar. Selesai, titik habis. Jadi programnya cuman segini sih sebenarnya. Program benernya cuman 3 kalimat. Yang ini cuman load library, terus yang ini program benernya udah selesai 3 kalimat. Jadi proses mining programnya cuma seperti itu. Kalau yang sederhana. Kalau mau yang lebih rumit, kita bisa bikin lebih rumit. Tapi yang sederhana seperti itu, yang saya lagi belajar belum bisa, sampai sekarang masih belum bisa. Nah, ini saya berharap mahasiswanya bisa ikutan ngoprek. Saya pakai PM4Py ini lagi pengen mengekstrak waktu sih sebenarnya. Saya pengen tahu macetnya di mana satu proses. Kalau cuma ngasih lihat prosesnya aja, cuma kayak gini doang beres, gitu ya. Oke, ini kita bisa baca-baca manualnya. Saya belum selesai baca semuanya. Kita bisa input, bisa output, bisa convert, bisa apa segala macam. Nah, tapi ada yang urusan ininya belum nih. Yang urusan buat ngecek macet di mana, yang paling lama di mana. Nah, itu saya lagi belajar. Itu sampai titik yang itu saya belajar. Yang ini kita akan coba lihat cara makainya. Oke. Ya. Wih, kacau dah. Waduh. Power off. Oke. Saya akan jalanin proses mining. Semoga nggak ada masalah ya. Start. Semoga tidak masalah. Kalau masalah, berabe kita hidupnya. Oke. Nah, kita perlu ngelihat, nanti kita lihat bentuk file datanya seperti apa, yang XML seperti apa. XES itu XML buat proses mining. Terus satu lagi adalah CSV. Yang bisa dibaca langsung sama program proses mining rata-rata yang XML. Itu bacanya lebih gampang langsung. Kalau kita punya datanya bentuknya CSV, harus di-convert dulu ke jadi XML, terus setelah di-convert baru kita bisa jalanin. Ini udah jalan. Saya punya kebiasaan buruk barangkali ini, nggak tahu juga ini buruk atau enggak ya. Tapi biasanya kalau mau ngoprek, saya nggak ngoprek di laptop yang buat demonya langsung. Ini laptop ini bukan buat kerja saya sih sebenarnya. Laptop ini buat demo. Buat ngopreknya saya bikin mesin virtual lagi di laptop itu, supaya kalau ada apa-apa waktu ngutak-ngatik ngoprek segala macam bisa kita delete aja mesin virtualnya, kita bikin mesin baru. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sudah saya jalankan Ubuntu 22.04.4 desktop buat proses mining. Kita akan masuk ke sini. Oke. Saya masuk ke Orange proses mining. Oke. Ini Orange yang buat ini ya, kuliah, Orange data mining. Dalam Orange ini saya masukin folder namanya proses mining. Ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa file ses. Di sini ada CSV, ada ses,
ada SES, ada CSV. Ini ada source code-nya Python segala macam. Ini ada SES lagi. Oke. Nah, kita akan coba lihat bentuk filenya aja. Sorry, salah. Oke. Clear layar. Saya gedein dikit biar enak ya. More cross hospital SES. Bentuk filenya kira tidak manusia seperti ini. Coba gedit, clear layar, gedit cross hospital SES. Ini lebih manusiawi nih kalau pakai gedit. Aduh, very big. Nggak bisa dia, nggak kuat programnya. Ini filenya gede-gede rata-rata. Editor yang ada nggak bisa baca. Pakai VI, mudah-mudahan kebaca. Aduh, gede banget, lama bukanya. Salah. Jadi nggak bisa dibuka. File ini biasanya di-generate oleh aplikasi buat monitor. Wah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa dia. Nggak kuat. Karena filenya gede banget. Saya tutup dulu ya. Langsung. Oke. Saya harus orange proses mining ls-lh ses. 200 mega, tewas dia. Ada yang kecil nggak? Ini paling yang ini ya. Training log 1 ses gitu kecil. More training log 1 ses. Oh, jangan more. Gedit. Mudah-mudahan kebaca. Nah, ini ciri khas kalau pakai XML. Ini di-generate pakai OpenSES library. Kemudian ini XML banget tuh, kayak gini XML. Jadi ini format XML. Format ini yang bisa dibaca sama aplikasi proses mining dengan cepat. Ini beres nih urusannya. Cuman kalau kita lihat di sini, ini ada per event dia bikin kayak gini nih. Ini jadi bentuknya kayak HTML ya, Cuman dia kasih per event, dia kasih kode seperti ini. Ini tiap event. Nah, di sini tidak ada ininya, tapi ini ya tidak ada waktunya, nggak ada di sini nih. Nggak ada waktu. Ini waktunya kagak ada nih. Waduh, kacau. Dia cuman prosesnya apa, kondisinya komplit, namanya siapa, kayak gitu. Coba. Salah, bahaya nih. Waduh. Soalnya pakai gedit ya. Biar gampang ngeliatnya. Coba saya akan cari nih ya. Bisa dibaca nggak ya? Oke. Rada kebaca bisa. Nah, ini ada waktunya nih. Per event kita bisa ngeliat ada waktunya. Ada timestamp, jadi ada masuknya kemana, startnya kapan, timestampnya ada. Ini value submitted. Submitted itu maksudnya tahapannya udah saya tahapan mana ya. Ini udah kelihatan tahapannya submitted. Terus coba kita lihat lagi ke bawah. Ini ada registered, ada yang finalize, ada yang segala macam. Jadi itu jadi ada instance to kode proses, kode orang yang proses, ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, terus kondisinya apa, kondisinya completed, kondisinya start, ini timestampnya kapan, bisa kita lihat di situ. Oke, jadi kita bisa lihat bentuk file inputnya seperti ini. Kalau kita pakai XML, kalau kita pakai kayak Excel tuh CSV. Ini ada beberapa CSV. Saya akan gedit insurance nih. Wow, ini satu proses kayak gini nih ya, panjang gini.
Itu proses nih. Nah, oke. Di sini ada kode prosesnya, terus ini dia masuk proses apa, ini ada timestamp-nya. Nah, sisanya yang belakang sini ada Karen Lopez, Thomas apa segala macam, itu metadata aja informasi. Proses yang dipakai sama proses mining cuman ID, tahapannya apa, timestamp. Jadi Jadi ulang ya, ID, tahapan, timestamp. Ini lebih gampang dilihat di apa? Buat kita manusia lebih gampang yang ini. Tapi buat program lebih gampang yang SES, yang XML proses mining itu ya, file. Gitu ya. Itu lebih gampang. Nah, dengan kondisi dua file tadi, kita bisa meroses makhluk ini. Di sini ada beberapa yang belakangnya PP gitu. Lihat. Ini source code program Python-nya. Kalau mau ngebaca-baca, lihat program-programnya, saya juga bikin sedikit catatan di sini. Ada PM4P. Nih, cara installnya gimana? Di sini dijelasin. Ini cara installnya kalau di Linux ya. Terus kita ngambil Python pakai Anaconda. Anacondanya dijalanin, kemudian kita aktifkan si kondanya, terus kita install Python 3 pip-nya, kemudian install proses mining, selesai. Yang kita perlu tambahkan di path-nya adalah /home.local bin, gitu aja. Tapi kuncinya yang ini, proses mining bisa dijalankan kalau Anacondanya jalan, kira-kira kayak gitu. Kalau sederhananya kira-kira gitu ya. Proses miningnya dijalankan kalau Anacondanya jalan. Nah, sekarang kondisinya sudah diinstal, kita tinggal pakai. Jadi library PM4P-nya sudah ada. Nah, sekarang masuk ke proses mining lagi. Ini ada beberapa contoh software di sini, aplikasi proses mining. Ini ada heuristic, DFG, BPMN, segala macam. Itu adalah algoritma untuk melakukan mining prosesnya. Oke. Programnya cuma gini doang sih. Nah, udah selesai. Ini kemudian kita baca file sesnya, terus discovery dengan algoritma heuristic net. Jadi caranya gini ya. Baca filenya, dimasukin ke variabel log. Log itu adalah isi file itu, ada di log. Terus lognya dievaluasi pakai PM4Py dengan algoritma discover heuristic net. Kemudian hasilnya adalah peta dari si prosesnya dimasukin ke variabel map. Kemudian kita tampilkan peta itu pakai view. Jadi ada yang discover, ada view. Algoritmanya apa? Heuristic net. Kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat lagi yang lain. Di sini ada DFG. Oke, ini baca. Nah, ini discovernya gini, terus dimasukin ke variabel yang ini. DFG start end, kemudian kita view, bisa juga kayak gitu. Wah, ini menarik nih. Kayaknya ini karena ada start end-nya jadi kita menarik karena kita bisa mudah-mudahan bisa ngevaluasi macet. Oke. Ini ada BPMN, hampir sama semua. Ini sama discover. Kita bikin dalam bentuk tree, kemudian kita view. Ini view di sini. Oke, kita coba. Jadi programnya sederhana kayak gini sih proses mining. Risetnya masih berjalan, tapi ini aplikasinya masih dikembangin loh. Source code-nya kebuka. Jadi kalau kita mau ngutak-ngatik oprek bisa. Source code-nya kebuka. Gitu ya. Coba kita jalanin sembarangan aja. Oke, salah. Saya gedein biar enak ngelihatnya. Oke, ls. Ini beberapa ini. Nah, ini ada ini ada PD, ada PM. Bedanya apa? Coba kita lihat. Saya lupa nih. PM BPMN.
Oh, PM tuh yang baca file ini, coba file XML. Kalau PD, kalau nggak salah BPM. Nah, yang PD itu dia bacanya file CSV. CSV itu file Excel ya. Jadi file CSV event log ini separasinya pakai koma. Oke, dia baca dimasukin ke data frame. Kemudian di dalam data frame-nya kita harus ngasih tahu yang jadi case ID-nya, nama kolomnya apa, yang jadi activity key-nya, nama kolomnya apa, timestamp-nya, nama kolom. Jadi ini adalah nama kolom, nama kolom, nama kolom, nama kolom. Jadi ini harus sama antara yang kita tulis di sini sama yang ada di filenya, harus sama persis. Kemudian kita convert supaya jadi event log. Event log ini yang bentuknya XML. XML itu di discover, terus kita convert jadi model, terus kita tampilin. Jadi ini lebih panjang kalau kita pakai CSV buat Excel. Oke. Cuman masalahnya data-data yang ada, sebagian besar data yang ada di aplikasi-aplikasi kebanyakannya CSV sih. Jadi kita bisa konversiin dulu atau langsung di proses mining ini dikerjain proses konversinya. Oke. Saya akan jalanin, cara jalaninnya setelah saya akan jalanin sembarangan aja. Saya paling suka biasanya heuristik ini. Heuristik yang ini ya. Misalnya saya akan jalanin PM heuristik P ini, jadi caranya cuma Python 3 PM heuristik ini. Dah, cuma gitu doang cara jalanin. Yang lama nerangin. Oke, kita coba. Ini lagi ngeload data, baca data. Kita tahu datanya gede-gede. Nih, liatin dia lagi baca data. Ini perjuangan banget ya. Udah 30%. Oke, 80, 90, 100% udah kebaca datanya. Sekarang dia discover nah, udah jadi selesai. Deh, beres. Oke. Jadi proses miningnya langsung kelihatan, submitted ada berapa. Ini kalau dijumlah harus sama nih. Ini kan 13.087. Ini tinggal hitung aja, ini harusnya 13.087 lah kira-kira. Ini kan 7.000, ini ada 1.000, ini ada hampir 3.000. Terus yang ini 1.000 lagi. Jadi totalnya ini 76 sama ini aja udah hampir 10.000. Tinggal yang ini harus sekitar ini 1.000 sekian, ini 1.000 sekian, 2.000-an. Jadi benar sih segini. Cuman ternyata dari 13.887 yang masuk, ini prosesnya submitted, kemudian dia ngecek yang setengah disubmit ada berapa. Ini ada, dia cek berapa kali di sini, ternyata ada 507.5791 yang setengah submit dan ini di decline, ditolak. Oke. Ada 7.000 yang pre-accepted. Oke, mungkin formnya udah beres segala macam. Kemudian dari pre-accepted ada yang di cancel sekian, ada yang di decline juga ada 1.000, yang di accept diproses lagi, ada yang di finalize, ada yang langsung selesai. Kalau yang di finalize nanti masuk ke proses approve, register, activated, nanti selesai. Jadi ada yang bisa langsung selesai, ada yang masuk ke segala macam. Jadi kita bisa lihat prosesnya seperti apa, berapa persen yang kemana, berapa persen yang kemana. Nah nanti udah tahu sekian persen yang kemana, kita evaluasi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini proses mining kira-kira gitu. Jadi kita bisa tahu dari proses yang masuk ada berapa yang bisa kita sebetulnya ada berapa sebenarnya yang diterima, ada berapa yang ditolak, ada berapa segala macam. Jadi kelihatan semua angka-angka tadi. Ini cuman angkanya doang. Kalau saya tertariknya selain angka, ini biasanya yang di decline ini harus dievaluasi. Kenapa sih sampai di decline? Nah, itu perlu dievaluasi. Dan sebagian yang pre-accepted di decline juga nih ada 1.000.
Dari yang kan ada 7.300 yang pre-accepted, 1.000 ditolak juga. Jadi total ini tambah ini jadi sekitar 7.600. Oh, di sini ada lagi yang finalize, ada yang ditolak lagi. Jadi sampai sini tolak, ada yang di sini ditolak, ada yang di sini ditolak, ada yang di sini ditolak. Parah, sampai 3 kali tolakan. Sampai 7.000. Jadi dari 1.300, 7.600 ditolak. Jadi setengahnya ditolak. Gitu ya. Yang betul-betul di approve cuman 300, yang harus register dulu 700. Jadi sebagian besar ditolak sih ternyata. Ada yang activated. Itu. Jadi bisa kita lihat status-statusnya beda-beda nih. Guys ya. Coba kita lihat lagi proses mining yang lain. Oke. Ini bentuknya beda nih nanti. Python 3 PM3. Oke. Ini filenya gede-gede. Jadi prosesnya lumayan lama biasanya buat, dan ini saya jalankan di mesin virtual, nggak di mesinnya langsung, supaya komputer yang saya pakai buat demo-demo ini nggak keganggu banget sama proses mining. Soalnya kita harus install ini, install itu, segala macam. Resek banget nih urusannya. Wah, ini udah mulai di load, udah 70%, 75%, 80%. Jadi ada 13.000. Nah, oke, lognya ada 13.000. Ya, kagak berhasil dia. BPM projectnya nggak bisa. Coba kita coba. Python 3 PM3. Oke. Jadi caranya gitu aja sih kira-kira. Tapi ini kalau mainan kayak gini kita harus ada insting ya, kira-kira proses yang terjadi sebenarnya di lapangan seperti apa sih. Terus dari situ kita analisa kenapa ditolak sih, kenapa yang diterima cuma sedikit sih, kenapa segala macam, dan itu buat analisa. Ya, oh sama nih, Tri juga rese. Ya yang paling bagus ya heuristik sih. Kalau PD Python dulu. PD 3. Oke. Mudah-mudahan bisa nih. Jadi ntar ini harus dibaca-baca lagi, masing-masing algoritma bagusnya apa segala macam harus dibaca-baca lagi sih. Saya belum, ini masih ilmu baru banget. Jangan khawatir, Ono juga lagi belajar, jadi saya juga belum tahu algoritma mana yang paling bagus, segala macam. Ya, jadi yang paling bagus cuman itu doang ya, heuristik aja. Parah ya. Ya sudah, kondisinya gitu. Nanti kalau mau nyoba ini file-file ini gimana caranya ya? Soalnya belum saya upload ke internet sih. Jadi kalau mau nyoba kepaksa mana ya? Kirim hard disk kali. Ini server saya mau saya format soalnya. Jadi belum bisa dipakai. Ini servernya lmsonocenter.or.id pustaka. Biasanya saya taruh di sini. Cuman ini bulan depan mau saya format, jadi rada malas mau naruh sininya. Kenapa bulan depan mau diformat? Karena saya lagi nunggu Ubuntu 24.04. Harusnya beberapa hari ini akan launching 24.04. Kalau udah mulai launching, ini bakal diformat. File-file ini saya upload ulang semuanya, diupload segala macam. Setelah diupload, kita bisa main-main segala macam. Kenapa sampai saya format? Karena ini sudah umurnya udah 8 tahun lebih. Jadi udah kelamaan. Nggak bisa di-upgrade sih sebenarnya. Jadi contohnya adalah PHP-nya. PHP-nya pakai PHP 5. Padahal sekarang PHP-nya udah PHP 8. Nah, konsekuensinya modelnya, ini saya punya masalah di modelnya akibatnya. Karena di sini ada model. Nah, ini modelnya masalah. Saya nggak bisa ngupgrade karena PHP-nya masih PHP 5. Sementara yang baru-baru modelnya pakai PHP 8. Jadi ini nggak bisa saya. Nah, ini kan. Insya Allah bulan Mei servernya akan diformat dan di-upgrade OS-nya karena sudah tidak bisa di-upgrade lagi.
umurnya udah 8 tahun lebih, terlalu lama, silakan pakai opencourse.its.ac.id untuk lebih update. Cuman open course kita punya masalah hari ini karena kabel fiber di Tangerang Selatan dipotong. Jadi biar rapi, jadi si wakil wali kota, Tangsel harus rapi. Itu kabel-kabel yang seliweran di depan hidung potong, ya udah internetnya putus dah. Jadi kalau saya cobain masuk nggak bisa nih, coba masuk ya LMS open course masih udah bisa belum ya? Oh udah bisa. Tadi pagi udah masih nggak bisa. Tapi lemot banget rada lemot nih. Ya sudah. Udah mulai bisa lagi. Tadi pagi hancur nggak bisa. Dan saya kemarin tadi ngelihat di depan Pemkot Tangsel itu lagi wartawan banyak tuh. Seru. Internetnya putus, pusing kepala. Oke. Kita coba lihat ya. Ya udah, tapi kira-kira ini proses mining kira-kira seperti itu, aplikasinya seperti itu, dan kita bisa ngelihat saya jujur lagi belajar untuk ngedeteksi waktunya. Itu belum sampai yang kita bisa deteksi berapa yang ditolak, berapa yang diterima, berapa yang diaksep, itu bisa lebih gampang itu deteksinya. Cuman kalau kita ngitung mana yang macet di mana, ini codingannya saya belum berhasil. Oke, harusnya gampang sih, cuman masih nggak bisa. Oke, saya sekarang jam 7.43. Oke, masih ada waktu sedikit. Ini beres dulu. Kita finish dulu.